Ini adalah hari akhir, tak akan pernah dalam sejarah kehidupan manusia. Tanggal berapa sekarang? 21 Februari 2022 akan terulang. Bisa terulang, Bu? Bu, bisa terulang? Karena besok sudah tanggal. Maka hari ini hari akhir. Kita tidak tahu besok masih hidup atau sudah meninggal dunia. Hari ini hari akhir, tidak akan pernah terulang sejarahnya. Yang ketiga, dimensi waktu yang dikenal dengan masa yang akan datang. Harapan, impian, cita-cita. Maka orang yang baik adalah orang yang menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk memperbaiki hari ini, sekaligus untuk merencanakan kebaikan di masa yang akan datang. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dalam rangka peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terjadi berabad-abad yang lalu, maka patut kita jadikan pelajaran di hari ini. Apa pelajaran yang bisa diambil sesuai dengan tema yang diinginkan oleh panitia dengan peringatan Isra Mi'raj, mengingatkan kita untuk meningkatkan hablum minan nas wa hablum minallah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Bu, Al-Quran banyak sekali menceritakan sejarah, walaupun Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Banyak sejarah-sejarah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan setiap bulan, hampir setiap bulan di dalam Islam, kita diingatkan dengan sejarah-sejarah. Masuk bulan Syawal, kita diingatkan dengan Idul Fitri. Masuk bulan Zulhijjah, kita diingatkan dengan kurban. Masuk bulan Muharram, kita diingatkan dengan sejarah hijrah. Masuk bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan sejarah Maulid Nabi, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan Rajab, kita diingatkan dengan sejarah yang luar biasa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, diawali dengan ayat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah. Mana Allahnya? Di situ tidak ada Allah. Ini dalam ilmu balaghah dinamakan ijaz. Apa itu? Kalimat yang ringkas tetapi maknanya padat. Ai usabbihu subhanallahilladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari segala kotoran. Allah menjaminkan kesuciannya untuk membuktikan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa. Sekaligus bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang betul-betul terjadi. Makanya Allah menjaminkan kesuciannya dengan lafaz subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam konteks hablum minan nas. Bu, sampai jam berapa, Bu? Sampai jam berapa, Bu? Jam 2.
Masya Allah. Kuat? Kuat Bu? Saya yang tidak kuat. Dalam konteks hablum minan nas, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Hablum minan nas, kalau kita kembali mengingat sejarah sebelum baginda Rasulullah di Isra Mi'rajkan, beliau diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Diuji oleh Allah, diludahi, dilempari kotoran onta. Orang-orang tercinta diambil oleh Allah. Bahkan pamannya sebagai backingnya yang selalu melindunginya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang istri tercinta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan Amul Azmi atau tahun kesedihan. Maka Bapak Ibu, dalam kesolehan sosial dan kesolehan individu, hablum minan nas wa hablum minallah, maka pasti kita akan diuji. Yang pertama, dalam keluarga. Bu, ibu-ibu punya putra putri Bu? Pak, punya putra putri Pak? Ada yang tidak punya? Nanti mudah-mudahan yang belum punya putra putri setelah ini nanti ibunya hamil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa dengan doanya Nabi Zakaria. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ini pertama, Rabbi la tadharni, ya Allah jangan kau biarkan aku sendiri ya Allah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, engkau sebaik-baik pewaris. Yang kedua, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Buka juz 3. Hunalika da'a Zakaria rabbah, dia sedang berada di mihrab. Ini artinya kalau Nabi Zakaria juga sholat Pak, walaupun sholatnya secara syariat tidak seperti yang disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah keturunan kepadaku yang baik. Kalau belum punya putra putri, amalkan ini doanya Nabi Zakaria. Yang pertama, kesolehan sosial di dalam keluarga. Rasulullah memberikan 4 kunci bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Ketika seseorang memiliki pasangan hidup yang soleh, pasangan hidup yang solihah, insya Allah dia akan bahagia. Apa kaitannya dengan Isra dan Mi'raj? Maka disinilah perlu yang namanya perjuangan. Apapun hidup ini adalah ujian, cobaan, baik maupun buruk itu adalah ujian, cobaan. Perlu perjuangan hidup. Bahkan mustahil ketika orang hidup ingin lari dari ujian hidup. Maka ketika ingin bahagia, syarat yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Kalau istrinya itu solihah Pak, maka insya Allah akan bahagia. Bagaimana supaya istrinya solihah?
maka tentu suami harus soleh. Makanya kata Bang Haji Roma Irama tadi dilakukan sama Pak Haji Masiin, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Istri yang soleha. Bu, kalau ingin suaminya soleh, ibu pun harus mendoakan. Bagaimana doanya? Seperti doanya Rita Sugiarto. Wah, berangkatlah sayang, terus hati-hati di jalan. Terus loh, ndak ada yang hafal, Bu. Ya Allah, sampean kalau suaminya keluar rumah nggak didoakan, doakan sambil salim cipika cipiki. Sama kemarin saya mau berangkat ke Resa itu ya gitu, doakan. Ini kunci yang pertama. Ingin rumah tangga bahagia, maka bagaimana caranya? Suami pasangan hidup harus baik, solih dan solihah. Maka tentu perlu akhlak yang baik, karena dalam kesolehan sosial ini ada dua, ada adabiyah, ada madaniyah. Adabiyah berkisar antara sopan santun, tingkah laku, kejujuran dan sebagainya. Makanya Bu, kalau sama bapaknya jangan bohong. Bu, ada uang? Nggak ada. Kok tabungannya habis? Ada tuyul. Habiskan terus. Lah itu tuyulnya 3. Tiap hari minta terus tuyulnya. Ini nggak dapat uang malah menghabiskan uang. Jujur, bapak pun begitu. Kalau datang dari kerja pulang belum dapat rezeki, sampaikan apa adanya. Mampir kemana, sampaikan. Kabari istri yang di rumah. Insya Allah dengan seperti ini nanti suami yang soleh, istri yang solihah akan melahirkan keluarga yang bahagia. Yang kedua, wa antakuna auladuhu abraran. Bila anak-anaknya itu anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh solehah. Bu, pengen anaknya soleh, pengen anaknya solehah, taruh di tempat pengajian, suruh belajar agama, taruh ke sekolah, suruh belajar ilmu umum, belajar akhlak, taruh ke pondok pesantren. Hari ini Masya Allah, tantangan kita hari ini bukan hanya dari luar, dari dalam juga penuh dengan tantangan. Coba lihat anak kecil-kecil sekarang itu kalau dipanggil sama orang tuanya nggak menghiraukan. Tantangannya apa? HP. Bukan hanya itu, budaya penuh dengan tantangan. Kalau nanti mereka sama kawan-kawan teman-temannya narkoba mengintai, kalau di dalam dihajar melalui media sosial, maka luar biasa hari ini tantangan kita sebagai orang tua, tantangan kita sebagai guru, tantangan kita sebagai generasi. Ingat bahwa kita hidup di masa ini bukan di masa yang kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika ingin anak-anaknya itu soleh solihah, maka harus penuh dengan perjuangan, harus diperjuangkan. Bukan hanya segi zahir, segi batinnya pun harus didoakan. Selalu doakan. Bu,
Saya punya keluarga 6 bersaudara, 7 bersaudara. 7 bersaudara yang hafidz Quran itu ada 5. Berarti 2 yang tidak. Menantunya itu 3 yang hafidz Quran. Keponakannya hari ini sudah 3 yang hafidz Quran. Ada berapa? Apa perjuangan orang tua dulu ketika putra putrinya ke pondok, ketika putra putrinya sekolah? Fatihah. Bu, ojo sekek-sekek nggih. Hadiahkan Fatihah untuk anak-anaknya yang sekarang lagi kuliah. Hadiahkan Fatihah ya Allah. Berapa kali? Minimal 41 kali sehari semalam. Minimal. Enteng apa berat? Bu, enteng apa berat? Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah. Sambil nyapu, sambil korah-korah ya Pak, cuci piring, sambil tandur. Di sini juga ada tandur. Ada Bu? Tidak ada. Masya Allah, memang sekarang Jambuk Makmur sudah jadi kota Pak. Nggak ada yang tandur, ngaji semua. Alhamdulillah. Kalau besok pagi insya Allah. Sambil tandur, apapun, syukur-syukur 100 kali sehari semalam. Insya Allah nanti kalau jadi polisi, polisi yang berkah rezekinya, amin. Jadi tentara-tentara yang berkah rezekinya, amin. Jadi guru-guru yang berkah ilmunya, amin. Jadi apapun dia menjadi tetap anak yang soleh. Jadi apapun anak itu nanti tetap akan berbakti kepada ibu bapaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, kunci kebahagiaan wa ayyakuna khulatuhu sholihin. Apabila teman bergaulnya itu orang-orang yang baik. Makanya untuk membentuk pribadi yang soleh secara sosial, secara individu, maka harus diperhatikan siapa kumpulannya. Makanya ada satu syair yang begitu indah. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil maqarini yaqtadi. Kalau kau ingin tahu siapakah seseorang itu, lihat temannya. Oh, pantes koncone ane senengane sepak bola, mesti anaknya seneng sepak bola. Oh, temannya suka megang HP, pasti kumpulannya, pasti anaknya suka megang HP. Dan hari ini semua itu nyata di hadapan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mudah-mudahan putra putri kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Apabila rizki itu didapatkan dari negaranya sendiri. Artinya apa? Pagi berangkat, sore bisa pulang, malam bisa tidur bersama keluarga. Senang, tenang. Senang, tenang. Karena sesuatu yang menyenangkan belum tentu menenangkan. Yang menyenangkan itu nafsu, tapi yang menenangkan itu hati. Apabila rizki didapatkan rizki yang halal, kita diingatkan baginda Rasul, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, dari rizki yang haram, maka nerakalah tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Diuji dulu, diuji keluarganya, diuji dengan anak,
diuji dengan ekonomi, apalagi musim-musim semacam ini. Bapak Ibu, banyak-banyak berdoa, tetap semangat hidup, betul? Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, amin. Dengan berkah acara ini, mudah-mudahan pandemi segera hilang dari bumi tercinta, amin Allahumma. Yang kedua, di masyarakat, pesan apa yang bisa kita ambil? Kesalehan sosial di masyarakat apa yang bisa kita ambil? Hablum minan nas. Seluruh perjalanan baginda Nabi, apa yang dilihat, apa yang ditampakkan oleh Allah mengandung tamsil, contoh, ibrah, pelajaran yang bisa diambil untuk disampaikan kepada umatnya. Ada suatu ketika Rasulullah melihat orang yang mencakar-cakar mukanya, maka bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah itu Jibril? Itu adalah perumpamaan umatmu wahai Nabi, yang suka menyakiti saudaranya. Yang suka menyakiti saudaranya, dia sama dengan mencakar mukanya sendiri. Orang yang suka menyakiti saudaranya sama dengan menyakiti tubuhnya sendiri. Maka ketika kita ingin nilai-nilai di dalam Isra Mi'raj bisa diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata ini, maka kita perlu mengambil ibrah, pelajaran. Sebagai manusia muslim yang beriman, tentu kita tidak ingin bahwa kita disakiti orang lain, maka begitu pula kita tak patut untuk menyakiti orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk kita sholawat dulu. Sholawatnya lagunya apa Mas? Oh sudah, tidak dipukul. Ya sudah. Shalli wa sallim iman ala Ahmada, salli wa sallim iman ala Ahmada, wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab biman qad wahada. Monggo sholli wa sallim iman ala hamada, sholli wa sallim iman ala hamada, wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashabi biman qad wahada. Sayang, sungguh sayang, ganteng tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, ganteng tidak sembahyang. Nabi Yusuf lebih ganteng dia sembahyang. Nabi Yusuf lebih tampan dia sembahyang. Sholli wa sallim iman ala hamada, sholli wa sallim iman ala hamada, wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab man qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, ibrah apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang kedua, Rasulullah melihat orang yang dipotong-potong lidahnya.
Maka ketika melihat semacam itu Rasul bertanya, wahai Jibril, tamsil apakah itu Jibril? Maka kata malaikat Jibril, itu perumpamaan umatmu wahai Nabi yang suka menggunjing temannya, yang suka membicarakan keburukan temannya. Al-Quran mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhi katsiran minadh-dhann, banyak berprasangka. Bu, siapa yang sering berprasangka, Bu? Lihat temannya begitu disapa diam aja. Lihat tuh, sombong sekarang motornya baru. Besok coba bawa mobil, nggak nginjak kaki dia, pasti namanya bawa mobil. Nggak nginjak tanah. Bawa mobil pasti nggak nginjak tanah. Jangan berprasangka, ternyata dia nggak tahu. Ketika disapa dia tidak tahu. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian daripada prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan kalian suka mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, janganlah menggunjing ba'dukum ba'dha, sebagian kalian pada sebagian yang lain. Isyarahnya ketika Nabi Isra dan Mi'raj, lidahnya dipotong-potong. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau kita ingin mengambil, bikin acara sampai semeriah ini, pikiran, tenaga, materi semua dikerahkan, kalau kita nggak ada perubahan, untuk apa, Pak? Pak Panitia, halo, Pak Panitia, kalau nggak ada perubahan sia hanya akan menjadi seremoni belaka setiap tahun. Makanya alhamdulillah hari ini nampak perubahannya di masjid apa? Darussalam, Masya Allah, Darussalam. Saya pertama kesini tahun 2014 insya Allah. Sekarang 2022. Sudah berapa tahun, Bu? Bu, sudah berapa tahun? Kemarin belum ada bangunan-bangunan ini. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia ketika ramah tamah, nanti rencana kantornya di sini Ustadz, mudah-mudahan bisa jadi pesantren. Amin. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ibu yang mendukung? Mudah-mudahan kampung Jambuk makmur sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negara kampung ini kalau kiai, ustadz, tokohnya berdoa ini, insya Allah kampung Jambuk makmur ini akan jadi sebagaimana yang didoakan Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikan kampung ini kampung yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan umatnya, manusianya daripada menyembah berhala-berhala. Bu, hari ini berhalanya enggak patung, yang disembah bukan patung. Apa yang disembah? HP satu. Yang kedua yang disembah apa? Duit. Yang disembah apa, Bu? Dibawa mati enggak, Bu, duitnya? Memang hidup perlu duit, bahkan mau mati pun tetap perlu duit. Begitu saking perlunya,
sampai manusia lupa dia dipertuhankan. Maka ini yang menjadi tantangan kita hari ini. Kalau ingin kampungnya barokah, maka ayo sama-sama dibangun. Ini aplikasinya. Mengambil pelajaran dari kisah Isra dan Mi'raj. Karena setelah Nabi Isra dan Mi'raj, peradaban ini mulai muncul. Peradaban mulai muncul. Dari mana peradaban dibangun? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid, Bu, maka didukung panitia, pengurus masjid, wali santri, semua bergotong royong ayo membangun kampung. Pak Camat, Pak Kepala Kampung, semua bersatu untuk menjadikan Kecamatan Bongan, wabil khusus Kampung Jambuk Makmur ini baldatan aminan. Amin Allahumma. Yang terakhir saya tambah sedikit, kayaknya kok sudah pada mau pulang. Sudah ngantuk, Bu? Ini saya singkat betul loh, Bu. Kalau saya jelaskan semuanya bisa sampai jam 2 betulan. Ini saya singkat-singkat saja. Betul apa-apa nggih? Mudah-mudahan tahun depan bisa silaturahim lagi. Amin Allahumma. Bisa diberikan kesehatan, umur panjang. Amin Allahumma. Dalam keadaan yang sama. Amin Allahumma. Amin. Yang terakhir, apa yang bisa kita ambil oleh-oleh yang didapatkan baginda Nabi ketika Isra Mi'raj? 3 alam ditembus sekaligus. Alam manusia, alam malaikat, alam ketuhanan ditembus dalam waktu yang singkat, sepertiga malam. Ini ditembus oleh-olehnya apa dalam perjalanan itu? Perintah sholat. Bu, biasanya orang kalau mau dipanggil, orang kalau cinta itu pasti kan diuji dulu. Nggih napa nggih? Betul nggak cinta? Allah juga sama. Rasulullah diuji dengan berbagai ujian, setelah itu dipanggil. Diakui sebagai hambaku, Muhammad itu hambaku. Baru diakui, oh ini loh kekasihku. Rasulullah, Khalilullah, Habibullah. Baru diakui oleh Allah. Maka oleh-oleh yang didapatkan adalah perintah sholat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sholat? Yang pertama, sholat mengajarkan kita tidak sombong. Sholat mengajarkan kita tidak sombong. Hafal semua Bapak Ibu. Ketika kita sudah takbir, yang kita ucapkan apa, Bu? Sadar nggak sadar yang kita ucapkan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milikmu ya Allah. Berarti anak miliknya siapa, Bu? Bu, anak miliknya siapa? Allah. Jenengan sing matur lho nggih. Makanya nek anaknya diambil Allah, ojo muring-muring. Nggih napa nggih? Harta punya siapa, Pak? Allah. Kalau hartanya diambil, maka tidak boleh marah, karena itu punyanya Allah. Dengan itu mengajarkan kita tidak sombong, kita ikhlas. Pertama tidak sombong, yang kedua ikhlas. Bagaimana tidak sombong? Kepala muka yang begitu mulia ditempelkan ke tanah, sementara hati, cita-cita, jiwanya melambung ke langit ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, jenengan nek sholat kelingan apa, Bu? Saya tanya dulu.
Kalau sholat ingat apa Bu? Ingat toko? Oh ingat utang, jare Pak Haji. Ya Allah utangku. Begitu sujud kelihatan hutangnya totalnya. Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah itu? Tidak sombong. Karena semuanya ini hanya milik Allah. Tempelkan sesuatu yang paling mulia. Manusia nggak punya harta itu biasa Pak, masih tetap mulia. Coba manusia yang nggak punya muka kira-kira mulia benar? No, anjene ra duwe rai. Lho ngene iso elek nggih to? Nggih napa nggih? Paling elek nek wis ra duwe rai. Lah ini mukanya ditempelkan ke tanah sementara jiwanya, hatinya melambung ke atas menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hamba ini tidak mampu apa-apa. Apalagi yang sudah umur 40 tahun Pak. Diingatkan Nabi, siapa yang umur 40 tahun kebaikannya kok tidak mampu mengalahkan keburukannya, siapkan tempatnya di dalam neraka, kata Nabi. Makanya ketika sudah usianya 40 tahun, apalagi 50, apalagi 60, ada yang 70, ada yang rambutnya sudah putih, nggih, ada yang sudah 80, siap-siap dekatkan diri kepada Allah. Apalagi yang kita harapkan, anak sudah, harta ya sudah begitu saja, umur sudah begitu lama kita nikmati, apalagi yang perlu kita siapkan kecuali saat-saat mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo yang paling terakhir, marilah kita belajar ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat, ajaran di dalam sholat ini ikhlas menerima takdir dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang menerima takdir kodok kodarnya Allah, sadar diri salah satu rukun iman adalah iman dengan kodok dan kodar, baik maupun buruk. Maka kita tidak dikatakan orang yang beriman ketika masih mencela, tidak terima dengan adanya kodok dan kodar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma ardini, ya Allah jadikan aku ini ridho biqodoika, dengan ketetapanmu ya Allah. Waj'alni minal hamidin, jadikan aku orang-orang yang selalu memujimu ya Allah. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Yang terakhir, marilah kita memohon kepada Allah dengan wasilah hadiah Fatihah. Mudah-mudahan berkah suratul Fatihah, apabila keluarga kita ada yang masih sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah, amin. Apabila di antara kita masih menghadapi masalah, mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar oleh Allah, amin.
apabila di antara kita masih ada tanggungan hutang kepada sesama manusia, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa membayarnya. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian sedikit pesan-pesan yang bisa kami sampaikan dalam rangka mengambil pelajaran perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada terdapat kekurangan, kekhilafan dalam kami menyampaikan, mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha zahiran wa batinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.